Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di Seribu Ilmu. Jadi hari ini kita akan melihat ada dua logo. Mungkin di sini adalah geprek bensu dengan ayam geprek bensu. Jadi kita akan membahas mengenai logonya, bukan permasalahan hak cipta dari nama, cuman dari sisi logonya saja kita akan bahas, teman-teman. Yang pertama, kalau kita membahas mengenai logo, tentu kita harus melihat fontnya dulu ya, atau mungkin karakter dari sebuah logo. Kalau dari sekilas, memang logo ini bisa dikatakan sama, teman-teman. Logo ini dikatakan sama. Nah, kemudian saya mencoba mencari kedua font ini menggunakan font apa saja. Nah, yang pertama saya menggunakan namanya di sini adalah What the Font. Kemudian saya mencari fontnya dari ayam geprek bensu. Nah, ayam geprek bensu ini ternyata dia menggunakan font namanya antara Scriptorium kemudian Biltram ya, dengan harga yang $12, $29 ya di antara itu ya, 29 sampai $12. Kemudian kalau kita ngelihat harga fontnya dari bensu sendiri, dari geprek bensu yang sudah ada sejak dulu sebelum ada ayam geprek bensu itu $30 sampai $25. Tentu harganya lebih mahal ini ya teman-teman, kalau dikuruskan ya, atau atau ditambahkan gitu teman-teman, mahal ini. Nah, kemudian kalau kita ngelihat lagi dari sisi karakter ayamnya itu hampir sama, cuma beda yang satu gini ya, yang satu hormat gitu. Kalau ngelihat dari karakter mirip banget. Dari sisi sisi dada itu lihat, ini ada dua helai ya, helai rambut ya. Di sini juga ada dua helai. Kemudian di sini kalau kita lihat di putihnya, di bagian putih itu ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, sama ya. Sama. Kalau dari segi cengkoknya juga sama, kemudian dari warnanya sama ya. Cuman yang bensu hadap ke kanan ya, yang ayam geprek bensu hadap ke kiri itu sama banget. Terus kalau di sini kita ngelihat yang namanya apinya kalau yang geprek bensu tentu di dalam, dan ini ayam geprek bensu itu di luar dan dilingkari oleh mungkin matahari atau apa, nggak tahu juga ini apa logo seperti ini ya. Nah, di antara kedua logo ini tentu kalau kita ngelihat ada karakteristik yang sama. Kalau orang ngelihat secara jauh gitu, itu wah ini geprek bensu gitu, kok logonya beda gitu. Karena ngelihat IM-nya itu lebih kecil dan geprek bensunya lebih besar. Sama dong, geprek bensunya lebih besar. Jadi yang ditonjolkan tuh kalau dari segi namanya itu adalah geprek bensunya, bukan ayam geprek bensu. Seandainya ayam geprek bensu itu sama, ibaratnya karakter fontnya itu sama besarnya, artinya kemungkinan besar kemungkinan besar akan lebih enak kompromi terhadap seni logonya. Kalau dari karakternya mirip banget, tentu logo ini sangat-sangat mirip teman-teman ya. Bisa diprotes dari seni logonya juga. Karakternya ibaratnya karakter yang dibuat itu sama teman-teman, atau mungkin yang buat logonya nih adalah orang yang sama, kemudian agar beda sedikit tulisan fontnya dibedakan ya. Kemudian kalau dari colornya itu sama banget, itu waduh ini sih kacau menurutku. Ini satu perusahaan yang keduanya memiliki sertifikat hak cipta terhadap logo yang sama. Aku gak ngerti gimana ceritanya logo yang memiliki karakter sama itu bisa memiliki hak cipta. Karena ketika suatu logo memilih untuk mendapatkan hak cipta, dia tentu akan dilempar ke masyarakat, misal mirip atau enggak dan sebagainya. Nah, kalau karakternya mirip gini-gini, ditolaklah dia hak ciptanya. Nah, sehingga ayam geprek bensu itu tidak bisa memiliki hak cipta logo yang sama seperti ini. Itu seharusnya. Tapi saya nggak tahu kayak gimana prosedur yang ada di lapangan, karena kalau ngelihat dari karakteristik logonya sendiri itu memang benar-benar sama dan mirip teman-teman. Atau gimana pendapat teman-teman yang ada di Seribu Ilmu ya? Kalian bisa melihat dari perspektif kalian masing-masing menggunakan kemampuan kalian yang mungkin ada di jurusan desain ya, seni dan desain. Itu mungkin
sama ya. Untuk saya yang menyukai dunia desain tentu ini sama banget ya, tentu sama banget. Dan ya kalau kita ngeliat logonya ini apakah logo ini beli atau memang nggak beli nggak tahu. Terutama kita harus ngeliat siapa sebenarnya yang buat logo kedua ini ya. Nah atau mungkin yang nonton video ini salah satu kreator logonya mungkin bisa menjelaskan bagaimana logo I'm Geprek Bensu ya dengan Geprek Bensu itu sama. Jadi sehingga saya pengen tahu tuh siapa sebenarnya yang membuat logo karakter Geprek Bensu sehingga kenapa bisa dijiplak oleh I'm Geprek Bensu ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat teman-teman karakteristik dari beberapa logo ayam itu kalau kita ngelihat tuh hampir rata-rata berbeda ya. Kalau kita ngelihat di 1000.com itu karakteristik ayam, logo ayam tuh sangat-sangat berbeda-beda rata-rata. Walaupun memang karakteristik ayam contoh kayak ayam ini dengan ayam ini ya agak sedikit mirip cuman berbeda seninya ya. Berbeda gitu. Dengan ya yang gitu ya mantap ya. Itu berbeda. Tapi bagaimana dengan logo ayam geprek ya? Ayam Geprek Bensu aku nggak tahu ayam Geprek Bensu itu dapat dari mana ya ayam Geprek Bensu logonya. Geprek Bensu siapa pembuat Geprek Bensu benefit ayam geprek. Aku nggak tahu siapa pembuatnya ayam Geprek Bensu. Cuman ini menjadi salah satu permasalahan yang seharusnya kita angkat karena kreativitas terhadap pembuatan suatu logo itu sangat-sangat susah sekali teman-teman. Sangat susah, perlu imajinasi, perlu karakteristik terhadap visi misi sebuah perusahaan dari Ruben Onsu sendiri kemudian disamakan gitu atau mungkin banyak mendapatkan revisi juga sehingga perlu memang adanya penuntutan terhadap logo juga, bukan hanya nama tapi penuntutan terhadap logo. Kalau toh sama ayam Geprek Bensu menurutku oke lah nggak apa-apa, tapi kalau si logonya ini penting teman-teman, logonya harus dituntut. Kalau aku sebagai Ruben Onsu ya harus dituntut atau mungkin bisa diomongin secara kekeluargaan ya. Secara kekeluargaan atau ya mediasi tadi. Ya udah itu tanggapan saya mengenai logo antara Geprek Bensu dengan ayam Geprek Bensu. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dari sebuah perspektif terhadap isu yang terjadi. Saya Jatmiko, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.